Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsih, NIM 112210085, kelas MA 22C13. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perpajakan PPh 21 dan PPh 26. Nah, baik, di sini ada pengertian PPh pasal 21 dan pasal 26. Untuk pengertian PPh pasal 21 yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubung dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan. Adapun pengertian PPh pasal 26 yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri non-residen dari Indonesia yang bersumber dari pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan yang ada di Indonesia. Nah, baik, selanjutnya itu ada subjek PPh pasal 21, yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Maksud dari pegawai tetap yaitu individu yang memiliki hubungan kerja formal, berkelanjutan, dan menerima penghasilan secara rutin dari pemberi kerja. Hubungan ini biasanya berdasarkan pada kontrak kerja yang berlaku dalam jangka panjang. Contoh pekerjaan tetap yaitu karyawan perusahaan. Contohnya manajer perusahaan di manufaktur ataupun di perusahaan yang lainnya. Untuk pekerjaan tidak tetap yaitu individu yang bekerja untuk pemberi kerja tanpa hubungan kerja formal yang bersifat permanen. Biasanya dibayar berdasarkan jumlah hari kerja, jam kerja, ataupun proyek yang tertentu. Contoh pekerjaan tidak tetap itu yaitu seperti tenaga kerja proyek ataupun fotografer, karena itu bersifatnya tidak rutin. Adapun selanjutnya itu penerima honorarium, komisi, ataupun imbalan sejenis lainnya. Untuk selanjutnya itu ada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, ataupun konsultan. Lalu ada anggota dewan komisaris ataupun dewan pengawas. Lalu ada penerima pensiun, tunjangan hari tua, ataupun jaminan sosial. Baik, selanjutnya itu ada PPh pasal 26, yaitu wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki NPWP dan memperoleh penghasilan dari Indonesia. Maksudnya dari WPLN yaitu individu ataupun badan usaha yang bertempat tinggal, berkedudukan, atau didirikan di luar wilayah Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dari sumber penghasilan yang ada di Indonesia. Karena mereka tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kewajiban berpajak mereka terbatas pada penghasilan yang bersumber di Indonesia. Biasanya karakteristik wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki NPWP seperti tidak berdomisili ataupun berkedudukan di Indonesia, lalu tidak terdaftar sebagai wajib pajak Indonesia, lalu hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Adapun contoh kasus WPLN yang tidak memiliki NPWP, contohnya seorang konsultan asing, seorang konsultan manajemen dari Singapura memberikan layanan strategi bisnis kepada sebuah perusahaan di Jakarta. Konsultan tersebut menerima bayaran sebesar 200 juta. Karena ia tidak memiliki NPWP dan tidak berdomisili di Indonesia, penghasilan ini dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto. PPh pasal 26 sama dengan 200 juta dikali 20 sama dengan 40 juta. Total pajak yang harus dibayarkan adalah 40 juta.
Baik, selanjutnya itu ada objek PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Untuk objek pajak PPh pasal 21 yang pertama itu ada gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan penghasilan lain sehubung dengan pekerjaan ataupun jabatan. Lalu yang kedua itu ada jasa profesional seperti jasa dokter, konsultan, notaris, ataupun akuntan. Imbalan sehubungan dengan kegiatan seperti hadiah ataupun penghargaan. Lalu untuk yang ketiga itu ada pesangon ataupun pembayaran terkait pemutusan hubungan kerja. Untuk objek PPh pasal 26 yaitu penghasilan berupa bunga, royalti, dividen, sewa, hadiah, atau jasa yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Yang dimaksud itu penghasilan berupa bunga, royalti, dividen, hadiah, atau jasa yang diterima oleh WPLN dari sumber Indonesia dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20%. Tujuan pengenaan pajak ini adalah untuk memastikan bahwa WPLN turut berkontribusi pada pendapatan negara dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya itu ada tarif pajak. PPh pasal 21 berdasarkan lapisan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. 5% itu untuk penghasilan kena pajak hingga 50 juta per tahun. Lalu 15% untuk penghasilan di atas 50 juta hingga 250 juta. Untuk 25% untuk penghasilan di atas 250 juta hingga 500 juta. Lalu 30% untuk penghasilan di atas 500 juta hingga 5 miliar. Lalu selanjutnya itu 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Nah, untuk tarif pajak PPh pasal 26. Tarif pajak 20% dari penghasilan bruto tanpa pengurangan biaya untuk wajib pajak luar negeri, kecuali diatur berbeda dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Lalu untuk berikutnya kita memasuki contoh perhitungan PPh pasal 21. Di sini ada seorang karyawan dengan gaji 10 juta per bulan. Statusnya kawin dengan 1 anak. Nah, bisa dilihat PTKP-nya 63 juta. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini ada penghasilan bruto tahunan 10 juta per bulan dikali 12 bulan yaitu 120 juta. Untuk penghasilan kena pajaknya yaitu PKP 120 juta diambil PTKP 63 juta sama dengan 57 juta. Untuk PPh terutang yaitu 50 juta pertama, 50 juta kali 5% sama dengan 2.500.000. Untuk sisanya itu 7 juta dikali 15% sama dengan 1.050.000. Total PPh 21 yaitu 2.500.000 ditambah 1.050.000 sama dengan 3.550.000 per tahun. Seperti itu. Lalu untuk contoh perhitungan PPh pasal 26. Nah, di sini ada seorang konsultan asing menerima penghasilan bruto sekitaran 100 juta dari Indonesia. Untuk perhitungan pajaknya yaitu PPh pasal 26 100 juta dikali 20% sama dengan itu 20 juta. Jika ada P3B dengan tarif 10%, PPh pasal 26 100 juta dikali 10%, totalnya itu hanya 10 juta rupiah.
Baik, untuk selanjutnya itu ada pelaporan SPT tahunan 1770S PPh pasal 21. SPT 1770S formulir ini digunakan untuk pelaporan pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, seperti karyawan tetap ataupun penerima pensiun. Komponen utama untuk bagian A-nya itu penghasilan neto, yaitu gaji dan honorarium. Untuk bagian B-nya itu ada pengurangan PTKP atau iuran pensiun. Lalu untuk bagian C, PPh yang sudah dipotong pemberi kerja. Contoh pengisiannya yaitu seorang karyawan menerima penghasilan 120 juta per tahun. PPh terutang yaitu 3,55 juta. Sudah dipotong pemberi kerja. Bagian A untuk penghasilan netonya yaitu gaji 120 juta. Lalu untuk bagian B-nya itu pengurangan PTKP-nya itu sekitar 63 juta. Untuk PKP-nya itu 50 juta. Lalu bagian C, PPh terutang, total PPh-nya itu 3.550.000. PPh dipotong pemberi kerja 3.550.000. Jadi pajak kurang bayarnya itu 0 rupiah. Nah, selanjutnya itu ada pelaporan SPT tahunan 1770S PPh pasal 26. Contoh kasusnya, seorang individu warga negara asing yang telah bekerja di Indonesia selama beberapa bulan memperoleh penghasilan bruto 500 juta dalam setahun. PPh pasal 26 dikenakan sebesar 20% dari penghasilan bruto karena subjek pajak luar negeri tanpa perjanjian penghindar pajak berganda P3B. Penghasilan telah dipotong langsung oleh pemberi kerja. Perhitungan PPh pasal 26. Untuk penghasilan brutonya itu 500 juta, tarif pajaknya 20%, PPh yang dipotong pemberi kerja itu 500 juta dikali 20 sama dengan 10 miliar. Jadi pajak kurang bayar karena pajak telah dipotong oleh pemberi kerja. Pajak kurang bayarnya itu bernilai 0 rupiah. Lalu adapun langkah-langkah pelaporan SPT secara online atau di e-filing. Yang pertama itu persiapan dokumen bukti potongan PPh 21 dari pemberi kerja. Nah, terus lalu ada dokumen penghasilan tambahan itu jika ada. Lalu yang kedua, akses e-filing di DJB online. Buka www.pajak.go.id dan login menggunakan NPWP dan password. Lalu yang ketiga itu pilih jenis formulir. Untuk penghasilan di atas 60 juta atau lebih dari satu pemberi kerja, pilih SPT 1770S. Lalu untuk penghasilan di bawah 60 juta dari satu pemberi kerja, pilih SPT 1770 O5S. Lalu isi data penghasilan pengurangan, masukkan penghasilan bruto, PTKP, dan pajak yang telah dipotong pemberi pajak. Lalu selanjutnya cek perhitungan pajak. Sistem otomatis menghitung apakah ada pajak kurang bayar atau lebih bayar. Lalu terakhir itu submit dan unduh bukti pelaporan. Setelah selesai, kirim SPT dan unduh bukti pelaporan untuk arsip pribadi. Baik, terima kasih atas penjelasan saya tentang perpajakan PPh pasal 21 dan 26. Mungkin jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.